Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rebu pengajian fikih kita tepatnya sekarang tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 September 2023 ya 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berhaji dan berumrah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi
asyani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad daraji Allahumma salli. Alhamdulillah hujan di Mampang hujan? Belum hujan. Cibinong hujan? Di Kampung Sawah hujan? Hujan, alhamdulillah. Cibinong hujan. Udah lama mau hujan nggak jadi, mau hujan nggak jadi. Hujan juga alhamdulillah. Sedikit sih sebentar. Ya, dari 7:30 sampai 7:30. Dan hujannya lumayan banyak. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Ya, ini ada 2 sekarang nambah TikTok baru 10 hari. Bisa live lagi alhamdulillah. Ya, walaupun belum banyak, belum hampir 1000, tapi mungkin dilihat dari potongan like sukanya kali yang banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Lanjutan dari sunnah-sunnah sholat. Ada sebelum, sesudah, saat, dan setelah sholat. Nah, yang dibahas pertama adalah sunnah sebelum sholat adalah adzan dan iqamah. Nanti persiapan pakaian yang rapi dan sebagainya ada. Dibahas sudah bagaimana keutamaan adzan. Pada video yang sebelumnya atau pengajian kita yang sebelumnya bisa dilihat di YouTube ya, yang sebelumnya bagaimana kemanfaatan di dalam masalah adzan. Dan juga disunahkan dalam adzan ini di luar sholat, yaitu seperti orang yang mahmum. Mahmum itu yang demam, bukan mahmum demam ya, hak kecil, ini hak besar, yaitu galau, kebingungan. Kalau ada orang lagi kebingungan, atau mungkin orang lagi kalau zaman sekarang di galau, apalagi kalau di terminal di kebingungan, dia habis diinin orang, dihipnotis, itu kan dia lagi bingung tuh, lagi begitu tuh, lagi keder. Nah, azanin dah, jangan ditepok-tepok, mungkin masih belum ini, ya pokoknya yang begitu-begitu. Anak muda galau, yang kemarin di mana SDBC di mana tuh, ya makanya mainnya di situ bukan di masjid, ya takut ma'adzan. Wa masru wal ghadban, ya orang yang dalam keadaan seperti ayan, kemudian orang yang marah, dalam keadaan marah, juga yang atau yang sa'ahulukuhu, yang akhlaknya buruk, bandel, ya anak-anak bocah bandel banget, dibilangin kagak bisa, azaninnya kupingnya, mungkin kecilnya nggak diazanin kali. Ya. Bin insanin au bahimah, baik dari manusia ataupun binatang. Wa indal harik, ketika ada kebakaran. Wa inda tagulul ghailan, yaitu seperti orang yang kerasukan, ya tergoda setan. Wa yusannul adzan ma'al iqamah, itu tadi adzan aja. Sedangkan disunahkan adzan dan iqamat fi udunil maulud, yaitu orang yang di kuping anak yang barulah lahir. Kuping kanan di adzanin, kuping kiri di iqamatin. Cuma adzannya jangan pakai toa, ya. Sedang-sedang aja tuh anak baru lahir terbudak. Wahalful musafir, di belakang orang yang sedang musafir, artinya orang musafir kita adzanin. Wa inda inzalil mayit fil qabri, dan ketika menurunkan mayit ke dalam kubur diadzankan dan diiqamatkan. Baik. Kemudian sekarang surutu sihatil adzan wal iqamah. Sittatun. Syarat-syarat sahnya adzan dan iqamah ada 6. Ya, udah dibahas belum ya? Syarat sahnya. Jadi kalau enggak dijalankan syaratnya maka adzannya tidak sah. Ya, ini gini-ginian nih jarang dibahas. Ya, jadi kita nggak tahu. Kadang-kadang kita nyautin aja, padahal adzannya nggak benar, nggak wajib, ya. Atau di handphone dan sebagainya. Ada nanti di sini.
Yang pertama syarat azan, al-muwalah baina kalimatiha urfan. Yaitu terus menerus, ya, berlanjut, berkesinambungan di antara dua kali kalimat, nggak boleh terputus yang terlalu lama. Ya, habis azan Allahu Akbar, dia ngopi dulu. Ya, kali gitu kelamaan, atau di kamar mandi dulu. Yang kedua tartib berurutan dari awal Allahu Akbar sampai akhir. Karena banyak orang ada yang asyhadu Allah nggak disebut. Lupa mungkin, atau asyhadu anna dan sebagainya, atau diacak-acak. Habis Allahu Akbar hayya 'alas shalah. Kemudian baru asyhadu anna Muhammad, itu nggak wajib, nggak sah tuh, ya, nggak wajib, jangan dijawab yang begitu. Kemudian yang kedua duhulul waktu, yaitu masuk waktu. Ya, adzan waktunya sudah masuk. Jadi bukan adzan itu nandain masuk waktu dulu baru adzan. Adzan itu kan yang sudah dibahas, yaitu pengumuman, menerangkan ya waktunya masuk sholat dan kemudian ngajak orang berjamaah. Ya, ingat itu. Tanda masuknya waktu sholat yang sudah dibahas, yaitu seperti tergelincir matahari. Matahari pas di tengah nih. Ya, bayangannya ibaratnya kalau matahari dari timur, bayangan ada di mana? Di barat. Nanti pas di titik tengah, ibaratnya ditaruh tiang, orang dulu pakai tiang, nggak ada jam. Karena waktu bukan pakai jam, pakai matahari. Nah, ketika matahari berubah sedikit arahnya, nah maka udah masuk dohor. Nentuin asar, yaitu bayangan sama. Kalau kita diri tuh, nah kalau udah asar main bola juga bayangan kita lebih panjang dari badan kita. Kalau badan kita 170, bayangannya 160 masih zohor. Sampai 170, nah titik tuh. Lewat 171 berarti masuk asar. Sekarang alhamdulillah ada hisapnya. Jadi 1 tahun ada tuh dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Desember. Nah itu nggak bakal berubah. Jadi waktu sekarang nih di bulan November, nah subuh tuh jam sekian, besok begitu juga. Jadi nggak pakai ngelacak lagi, nggak pakai ru'yah lagi, itu pakai hisab sudah hitungan enak. Tapi kalau setiap bulan itu pakai hijriyah, pakai bulan, maka harus di ru'yah. Kalau matahari nggak berubah, sudah. Nah makanya nggak sama entar maghrib jam 6, entar jam 6 seperempat, tapi udah dihisap sudah. Kalian udah apalin aja, apalagi sekarang udah ada. Ya, di bulan ini udah sekian, nanti di bulan lain akan berubah lagi. Makanya ketika puasa kok azan maghribnya berubah-ubah? Iya, karena puasanya kan turun terus. Kalau puasanya setiap Desember terus, ya kita mungkin ngalamin jam 6 seperempat. Kalau sekarang nih, ya jam segini, subuhnya terus sampai tahun besok sampai ratusan ribuan tahun, ya segitu. Cuma karena puasa turun, bukan pakai syamsiah, pakai hijriyah. Nah, akhirnya kita ngalamin puasa dengan maghrib yang berbeda-beda sedikit. Tapi untung di Indonesia, bedanya 15 menit sampai 20 menit. Tapi kalau di luar negeri, Masya Allah. Ya, begitu dahsyatnya kalau di bulan panas, di bulan Juli. Nah, nanti turun tuh sampai bulan Juli. Ya, nanti kan udah lewat. Nah, itu puasa, bayangin. Kayak nonton film, nonton bola. Kita lihat jam 10 malam di Indonesia atau jam 9, beda 6 jam kan, ketika di sana baru jam 4 atau jam 6 sore ya, tapi di sana masih terang. Kalau musim panas lihat main bola siang-siang, bukan siang-siang, jamnya tetap sama. Tapi kalau musim dingin maka dia udah masuk waktunya lebih banyak malamnya daripada siangnya. Jadi siangnya itu cuma 6 jam, malamnya 18 jam, tapi musim panas malamnya 18 jam. Malamnya cuma siangnya 18 jam, malamnya cuma 6 jam. Karena ada saudara Anda dengan pembuktian yang ada di kitab, kemudian kita cari pembuktian secara ilmiah, ya bahasa ilmiah sekarang. Ya. Maka saudara Anda ada yang di Belanda, ya itu kasih tahu. Ya, maghribnya aja baru jam 9, kemudian isya jam 10-an atau jam 11. Setelah itu mereka tarawih jam 1 kelar. Jam 2 sudah sahur lagi. Kenapa? Jam 3 udah subuh. Karena jam 9 sampai cuma jam 3 malam. Bayangin waktunya. Kita beruntung, alhamdulillah di Indonesia. Jangan pakai ngeluh, udah enak. Ya, itu puasanya panjang banget, apalagi sampai di daerah yang dekat kutub. Ya, yang kata cuma siangnya 3 jam. Bayangin coba kalau siangnya 3 jam. Ya, enak. Ya, puasanya dikit. Nah, kalau malam yang panjang,
Yang malamnya cuma 3 jam, puasanya berarti siangnya lebih panjang. Malamnya cuma 3 jam. Kalau siangnya 3 jam mending, kalau malamnya 3 jam. Puasanya panjang. Ya. Nah, jadi melihat itu dari matahari, bukan dari adzan. Ya. Nah, duhulul waktu, waktu masuk. Ketika dia lihat jam 5.30, waktu azan 5.30, dia azan. Makanya jam itu harus benar-benar konsisten. Jangan sampai telat atau kurang. Jangan nanti adzan ada orang sholat nggak sah. Ya, apalagi dia langsung sholat subuh lagi. Nggak pakai sholat sunnah. Illa kecuali fi sholatin wahid, kecuali dalam sholat yang satu nih. Apa? Fayasihul adzan laha qabla duhul waqt. Maka boleh dia azan sebelum masuk waktu. Boleh, yang mana sebenarnya azan itu harus masuk waktu, tapi ini ada salah satu ya yang boleh azan sebelum waktu masuk, yaitu wahwal adzanul awal li sholati subhi, yaitu azan yang pertama dalam sholat subuh. Sholat subuh azannya 2 kali, dan syaratnya juga di sini sunnahnya 2 muadzin, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman sahabat, ya, yaitu Rasulullah nggak pernah azan sama iqamah, bukan nggak pantas, ya, karena kan azan manggil, masa Rasulullah yang manggil. Nah, siapa yang azan? Ibnu Maktum, dan yang kedua Sayyidina Bilal, ya. Nah, Sayyidina Bilal dan Ummu Maktum, ada 2 orang ini. Kapan waktunya? Saat sahur. Tuh adzan. Kalau kita kan bangunin orangnya pakai apa ya? Gembrang-gembreng. Nah, kadang-kadang jadi berantem pakai adzan. Nah, nanti ya masuk subuh baru adzan. Makanya dalam ilmu puasa boleh, ada nih paham, gak apa-apa adzan makan. Dibolehkan kok, ada hadisnya. Ya benar, memang ada hadisnya. Nanti kita bicara masalah puasa. Adzan mana? Adzannya Ibnu Maktum. Adzan yang pertama. Paham ya? Emang kita makan di situ. Emang deketin waktunya sahur tuh yang afdol tinggal 15 menit atau setengah jam. Tapi ketika azan yang masuk waktu, berhenti. Ketika kita ngunyah azan nih masuk waktu, udah berhenti, buang. Kita telan, batal. Kalau bawa hadis dia nggak tahu tentang subuh ada 2 azan. Ya, ini ada yang paham gitu. Ya. Baik, ya. Waktuhu ba'da mutasifil lail. Waktunya kapan? Mulai kapan dia boleh azan? Waktu masuk pertengahan malam. Sekira jam 12-an. Jam 12, jam 1 udah mulai boleh. Ya. Wal afdol, yang paling afdol ma'aduhu li waktu sahar, yaitu bersamaan maksudnya waktu sahur. Ya. Habis sahur saya jam 2. Iya, kita itu jam 2. Kalau Nabi itu waktunya sahur yang afdol ya sekira-kira 50 ayat yang dibaca. Ya, jadi artinya kalau sekarang 4:30, jam 4-an, jam 4:10 Nabi makan nggak lama, cuma 3 korma udah selesai. Ya, waktu sahur. Kalau kita kan jam 2. Ya, mau dekat subuh lapar lagi, makan lagi Indomie. Amal adzanul awal li sholatil jum'ah, dan juga adapun azan awal untuk sholat Jum'ah. Ya, ini ada yang mengatakan fafil hilaf, ini hilaf. Ya. Mu'tamad an yakuna ba'da dukhul waktu. Yang mu'tamad yaitu sudah masuk waktu. Artinya udah zawal, masuk waktu Jumat azan. Tapi ada ya ulama yang membolehkan azan sebelum masuk waktu di dalam sholat Jumat. Ya, itu permasalahannya. Tapi yang lainnya selain yang tadi disebutkan 2 ini, sholat subuh dan sholat Jumat, maka wajib hukumnya setelah masuk waktu, yaitu sholat apa? Sholat dohor, maghrib, isya, ya, dan asar. Kemudian yang keempat syaratnya, berapa? Ya, keempat benar syaratnya kaunuhuma min wahid, dan keduanya maksudnya azan dan iqamah ini harus dari seseorang. Min wahid, dari orang, bukan dari speaker, dari rekaman, dari HP. Kali yang muadzin di musola atau di masjid malas, setel aja. Bisa gak? Bisa. Nggak, orang sekarang nggak pakai ilmu. Mau sholat berjamaah aja terawih pakai liatin di Mekah. Imamnya di TV. Kan ada waktu itu, waktu lagi zaman COVID.
main Jumat udah nggak usah pakai di luar, di rumah aja ada. Silakan aja buka-buka lagi di jejak digital kan, masya Allah, ya enak banget. Nggak begitu, nggak boleh. Ya, dari seseorang. Yang kelima, an yakuna bil arabiyah, dan keadaannya adzan itu, iqamah itu harus dengan bahasa Arab. Nanti kalau dengar-dengar ada diganti pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Itu pernah tuh Kemal Tatruk tuh, ya, yang menghilangkan bahasa Arab, benci banget sama Arab yang berbau Arab, sehingga jangankan orangnya, yang ada bau-bau Arab dihilangkan. Ya, dulu Turki, ya, yang dari khilafah kemudian berganti tuh Kemal Atatürk yang matinya nggak bisa, akhirnya udah mati, bau bangkinya luar biasa, akhir taruh di atas bukit, ya, saking baunya. Ya, naudzubillah, itu tuh liberalis, ya, Kemalis yang belum lama di Turki masuk ke masjid bawa khamr, langsung polisi tangkap, nggak ada tanda tangan, nggak ada permintaan maaf. Kalau di sini gampang ya, maaf udah selesai. Ya, penghinaan pada masjid sampai begitu tuh, ya langsung ditangkap. Pemuja Kemal Tatruk, ya, Kemalis dipanggilnya. Nah itu punya banyak tuh, ya, liberal-liberal. Nah, nanti belajar nanti, ya, gaidahnya Imam Malik, ya, orang yang belajar tasawuf nggak belajar fikih, jadi zindik. Ya, zindik itu seperti komunis. Dan orang belajar fikih aja, kayak kita belajar fikih tapi nggak belajar tasawuf, jadi nifaq. Ya, jadi nifaq, mesti bareng. Ya, fikih itu hukum-hukum, pernikahan, hukum sholat, hukum-hukum tuh ada di fikih. Ya, makanya ada yang bicara, buat apa sih fikih, bikin ribet ini dan sebagainya. Yang ketangkap Panji Gumilang, ya itu kan permasalahan fikih, nggak usah. Jadi mereka pakai tasawuf, perhatian besar, oh masya Allah, yang akhirnya semua juga agama masuk surga semua. Pokoknya namanya kemanusiaan. Kemanusiaan wajib, Islam ngajarin tasawuf, ya. Benar gak? Tasawuf kita harus sayang, kita harus menghormati, jangankan manusia, binatang aja nggak boleh kita dolimin dan sebagainya. Tapi harus ada ilmu fikih. Kalau nggak ada ilmu fikih, nah akhirnya itu dia paham-paham yang akhirnya mereka nggak sholat. Allah kan nggak perlu sholat, yang penting hati kita bagaimana sama Allah. Hati gue udah sholat, nggak perlu syariat jilbab, nggak usah. Yang penting hati dulu yang baik. Nah, entah paham-paham itu tuh liberal namanya. Ya. Nah, harus dengan bahasa Arab. Andai kata kalian dengar adzan dengan bahasa Indonesia, walaupun fasih, Allahu Akbar dengan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, jangan dijawab. Dan itu tidak sah hukumnya. Ya. Kalian jangan nuju juga buat sholat sama dia, nggak usah. Kemudian yang keenam, al-jahru bihima idza kana li jamaah. Dan biar dikencengin al-jahru, jangan pakai malu-malu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inti negara inti. Kalau negara orang yang nggak boleh sih mending negara inti, nggak kayak kecil yang al-jahru bihima, ya biar jelas, terang, keras. Idza kana li jamaah, kalau itu untuk jamaah, paham ya? Berarti di mana? Di masjid, di musola. Cuma ya orang yang enakan dikit, jangan suaranya yang cempreng nggak enak, terus nggak pas, nggak bagus juga. Jadi itu yang mengotori suara akhirnya kesannya adzan jelek, ya. Itu speakernya dirapiin, cakep, bener gak? Ya, kemudian yang adzan juga, ya fasih deh, enak gitu. Soal merdu nggak merdu, logat bisa beda-beda, nggak jadi masalah. Ya, karena bisa Betawi, dia bisa orang Makassar, orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, labas nggak jadi masalah. Yang penting fasih, yang diucapkan benar, speakernya cakep, ya. Dan ini dikeraskan untuk jamaah. Tapi kalau inti di rumah pakai toa, kemudian itu sembahyang sendiri, jangan pakai azan. Inti ngajakin jamaah nggak apa-apa ya di majelis taklim. Tapi kalau nggak ngajakin jamaah ya jangan, ya. Kenapa? Fa in kana munfaridan fayakfi isma'in nafsih. Ya. Fayakfi isma'un nafsih. Apabila itu adalah sendirian, maka cukup yang terdengar sama diri inti aja. Jadi kalau inti bukan jamaah, ya apalagi ngajakin orang jamaah lebih keras. Kalau jamaah sekitar kita ada 20 orang di majelis, boleh kencengan dikit. Tapi kalau sendirian nggak usah teriak sampai 10 tetangga dengar. Ada apaan tuh? Ada yang azan tuh. Bininya lagi marah-marah tapi diazanin, padahal dia lagi mau sholat sendirian di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ikutin, baru nonton film Sini Nabilal. Ini dia kadang-kadang baru belajar, ya udah sok-sokan, ya. Mau hijrah tapi nggak tahu caranya. Ya, udah baik. Surutul muadzin. Nah, sekarang azan sudah selesai. Itu syarat azan, ya.
Kemudian syarat sah azan. Kemudian sekarang surutul muadzin, syaratnya muadzin. Siapa muadzin? Orang yang azan. Bukan azannya lagi nih, orang yang azan, si muadzin. Ya, di sini dikenal muadzin. Arba'ah, ada 4. Yang pertama syarat muadzin itu al-Islam, yaitu orang Islam. Fala yasihu min kafir au murtad. Tidak dibenarkan, tidak sah dari orang kafir atau orang murtad. Ya, ada bisa gak? Iya, orang banyak yang murtad nggak tanpa sadar murtad dia. Ya, murtad itu banyak kategorinya. Ya, termasuk nggak percaya ada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ini kaidah ya. Ya, boleh disilakan dibaca. Atau meremehkan syariat-syariat Islam. Ya, itu di kitab fikih, kalau mau buka di kitab fikih itu banyak tuh, ya, meremehkan syariat Islam. Kalau kita yang orang nggak sholat nih masih dosa besar, tapi kalau dibilang sholat itu nggak wajib maka jatuh di kafir. Namanya kan orang Islam akhirnya jadi murtad. Nah, di azan nggak sah, ya gitu. Jadi mesti Islam benar-benar. Makanya buat yang azan jangan sembarang orang. Kemudian muadzin syaratnya yang kedua at-tamyiz. Ya, tamyiz kita udah belajar, yaitu orang yang sudah mengenal kanan dan kiri di atas 7-8 tahun. Itu syaratnya. Cuma jangan anak kecil, biasakan ya orang yang dewasa. Nanti orang bingung, nanti anak kecil nih musola nggak ada orang gede apa? Nah, ya, gitu. Ya, walaupun itu syaratnya dibenarkan. Kenapa? Karena udah tamyiz, ya walaupun 10 tahun udah tamyiz. Tapi kalau belum tamyiz fala yasihu, tidak sah. Mimman la tamyiz lahu kasobi. Wairul mumayyiz wal majnun wasakron, orang yang mabok, orang yang gila, atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kemudian adzukurah, yang ketiga azan ini syaratnya muadzin ini bukan azan, syaratnya muadzin ini adalah laki-laki. Fala yasihu min unsa, tidak sah dari perempuan. Ayul hunsa atau bencong. Ya, bencong. Bencong di sini hunsa. Ya, kalau dalam ilmu fikih, khunsa itu orang yang punya kelamin ganda. Paham ya? Kalau yang ada, yang dibilang banci kaleng itu bukan banci dalam Islam namanya. Tapi dia laki, mau jadi perempuan, itu yang dilaknat. Ya, menyerupai laki-laki, nyerupai perempuannya aja haram, dilaknat. Ya, nanti ini karena fikih ya, nanti dalam hadis-hadis, kitab hadis yang Anda bahas dalam sesi yang lain ya, dalam majlis yang lain tuh Anda buka hadis, nah di situ ada nanti la'anallah ya, Allah laknat ya laki-laki yang menjadi perempuan menyerupai perempuan jadi laki-laki. Maka 17 Agustus ya jangan kita nyerupain perempuan. Oh, mau main bola pakai daster, jangan, boleh silakan, tapi pakai gamis. Gamis sama daster sama gak? Sama. Perempuan kan pakai gamis, laki pakai gamis, cuma gamisnya beda gak? Beda. Laki ada gamis, ada. Perempuan ada. Inti kan sering beriin gamis istri ente. Cuma beda gamis perempuan sama gamis laki-laki. Baju perempuan sama baju laki-laki pasti beda. Ya, makanya jangan sampai menyerupai. Ya, itu. Kan sejak Anda punya istri dulu ke Sidil Walid ya, belum menikah mana ya, karena sering dulu ya dibawa mijidahnya. Itu dipesan jangan pakai celana karena tasyabuh ya bibir rijal, karena menyerupai laki-laki. Kalau mau pakai celana pakai daleman, paham ya, celana dipakai tapi itu buat daleman maksudnya, karena kalian penting pakai celana. Kenapa? Takut kesingkep di mana-mana. Tapi pakai apa? Pakai apa namanya sih perempuan? Iya, legging. Kalau sekarang legging pakai celana modelnya misalnya lepes dalam nggak apa-apa. Yang penting luarnya apa? Pakai daster atau pakai apa lagi? Pakai rok, lu tahu aja kalau rok. Rok, iya, atau gamis, model gamis nggak apa-apa. Jangan pakai gamis cuma pakai celana dalam, ya repot. Ntar dijatuh kejengkang, paha kemana-mana. Pakai buat daleman, ya, jangan dibalik. Jangan dibalik gitu, iya. Sebab sekarang banyak perempuan cakep ketutup, alhamdulillah, pakai kulot ini meletet banget. Yang pusing itu. Ya, rambut masih mending kelihatan, tapi kalau itu yang dendal-hendul itu kan, ya kadang-kadang yang dibilang akhir zaman begitu tuh, ya yang di Gosidah Sayyidil Walid dikata pakaian tapi telanjang, dikata telanjang tapi berpakaian.
Ya, bentuknya sama kayak orang telanjang modelnya. Ya, itu akhir zaman. Jangan ikutin mode, ikutin syariat. Nah, jadi dari laki-laki perempuan nyerupai laki-laki, laki nyerupai perempuan. Nah, adapun yang kita lihat itu bukannya perempuan, dia laki-laki, cuma nggak mau syukuri nikmat Allah Ta'ala, kemudian mau jadi perempuan. Semuanya tuh nggak Allah, nggak zolim, kemudian orang dikasih laki, kemudian mau jadi perempuan, nah zolim banget Allah Ta'ala. Dia aja yang kelainan dan sebagainya dari kecil, ya, yang nggak diarahkan sama orang tuanya. Kelamin ganda nih, tahu kelamin ganda. Jadi lahir, ya alhamdulillah, ya tahadus binikmah, kita punya anak lahir, ya kok nggak kelaminnya laki, kelaminnya perempuan. Kalau ini pas lahir anak itu udah kelihatan, kan ada orang yang jarinya tambah, ada yang ada cacat dan sebagainya. Nah itu termasuk yang kelaminnya ada dua, ada batang juga, ada kepunyaan perempuan juga. Tuh. Nah ini yang kelamin dua ini nanti dilihat pas gede. Kalau sekarang udah ada operasi enak. Ya makanya kita husnuzon juga kalau ada orang yang merubah mungkin kelaminnya dua. Ya, jadi kita nggak dosa. Tapi kalau enggak, dia yang tanggung jawab kepada Allah. Hukum tetap kita sampaikan, tapi ingat ya selalu jangan menghina orang, ya jangan menjudge orang, ya harapkan orang untuk bisa tobat kembali kepada Allah. Ya selalu hukum tegas ya A B B. Tapi ingat bukan untuk menghina atau melecehkan orang kalau ada orang tersebut yang demikian. Tapi kembalikan dia di jalan Allah Ta'ala. Nah, untuk belajar tasawufnya kita nggak dosa sama orang, kemungkinan dia kelaminnya dua. Jadi dia mau rubah karena dia agak keperempuanan, silahkan. Kalau dia mau jadi laki, laki. Tapi kalau enggak begitu, dia merubah dirinya, dia yang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum tetap harus berjalan, ya, yang hak, yang batil. Ya, kalau ada yang demikian. Nah, jadi kelaminnya ini dua. Nah, jadi dia mau apa? Mau ntar gedenya kelihatan tuh. Sifatnya lebih ke perempuan apa ke laki. Nah, baru nanti kalau dulu nggak ada operasi sudah, ntar dinikah. Ya, karena memang jiwanya lebih perempuan dinikah dengan laki-laki. Cuma jarang di kitab itu jarang mereka sampai dewasa. Biasanya ya di umur-umur muda ya meninggal. Cuma memang jarang ada terjadi. Tapi dalam kitab disebut khunsa dia. Maka dia nggak boleh dia jadi imam. Kenapa? Dikhawatirkan dia ngimamin perempuan, dianya nggak boleh jadi imam laki-laki maksudnya, maaf. Kalau sebab apa? Kalau dia ngimamin laki-laki pantas, tapi kalau ditaunya perempuan nggak sah. Tapi kalau ngimamin perempuan nggak jadi masalah. Kenapa? Dia mau laki-laki memang ngimamin ini. Kalau di perempuan ya nggak jadi masalah, memang sama perempuan. Ya, nggak boleh jadi wali dan sebagainya, serem itu. Nah termasuk ini adzan ya nggak boleh kepada khunsa. Jadi perempuan nggak boleh au khunsa. Ya, bihilafil igomah, bersalahan dengan komat fatusan min huma linapsihima au li jama'atin nisa. Boleh buat perempuan bukan azan tapi komat. Kenapa? Disunahkan dari keduanya, maksud dari keduanya, dari perempuan dan banci ini, ya banci yang udah disebut tadi ya, bukan banci kaleng. Darinya linapsiha untuk dirinya aja. Au jamaah nisa, li jamatin nisa. Jadi kalau perempuan mau sholat berjamaah seperti terawih misalnya, kan ada sholat isya tuh khusus bermuban, nggak apa-apa tapi jangan azan. Cukup apa? Qomat. Ya, dia mau sembahyang sendiri, qomat, nggak apa-apa, nggak usah azan. Ya, azan khusus buat laki-laki, jadi muadzin buat laki-laki. Ya, kemudian kalau misalnya yang laki-laki yang azan, ya nggak apa-apa ada suaminya. Yang penting muadzin ini harus zukur, yaitu apa? Laki. Perempuan nggak sah. Dia boleh apa? Qomat. Itu juga buat dirinya atau berjamaah dengan perempuan. Paham di sini? Ya. Kenapa? Karena ya perempuan itu suaranya aurat. Ya. Kenapa? Bistima ima yakhsa minhul fitnah. Nah, karena kalau dia azan ya nanti akhir suaranya kan masya Allah perempuan itu suaranya syahwat. Wah, lain di pandangan kita udah teng-teng. Makanya perempuan ada di belakang bukan laki. Kalau laki depannya perempuan repot. Ya makanya kalau sholat Idul Fitri di depanan, di belakang udah perempuan di mana juga dikasih tempat, udah dah. Ya, nungging dan sebagainya. Otak kita setan. Ya. Nah, kenapa mayak saminhu fitnah? Yang dikhawatirkan jadi fitnah. Wa humum tani, makanya dilarang.
Kemudian apalagi li'anna fi tasabbuhan birrijal. Kalau dia muadzin, dia menyerupai laki-laki, itu pun dilarang. Li'annahu yustahabun nadhar ila muadzin, karena disunahkan memandang kepada yang azan. Hala azani. Tuh, kalau azan kita disunahkan mandang muadzin. Sekarang kalau muadzinnya perempuan kita pandangin. Paham di sini? Ya, jadi kalau kalian di masjid ada yang azan, sunnah mandang yang azan. Kalau iqamat mandang imam. Tuh, paham ya? Gitu. Kalau qomat mandang imam karena sudah ditegakkan. Kalau adzan nggak harus sholat, enggak. Yang penting masuk waktu. Ntar zikir dulu apa. Ya, itu panggilan jamaah tuh. Iqamah listihadil hadirin. Kalau iqamat itu menghadirkan orang, membangkitkan yang hadir ya untuk apa? Untuk sholat. Makanya qad qamatis sholah, telah berdiri sholat. Makanya udah qad qamatis sholah, bangun kita. Jangan pakai lama-lama. Ngobrol dulu, udah qomat, ngobrol dulu, ulang lagi. Ini pernah dulu kelamaan, suruh ulang. Ya, karena langsung bergerak. Kalau azan santai. Ya. Nah, itu alasannya perempuan tidak boleh. Kemudian yang keempat, syarat muadzin. An yakuna arifan bidukhulil waqti, dan dia mengetahui masuknya waktu. Ya, seorang muadzin harus mengenal masuknya waktu. Kalau nggak kenal bahaya nanti. Ya, masalah subuh sulit juga. Ada orang azan pada waktu itu pernah ya terjadi 2:30 azan. Orang pada gerbek dia. Padahal benar. Ya kalau Indonesia kan nggak biasa. Ya, anak aja kecelek waktu lagi di Mekah. Ya, padahal itu yang disunahkan di masjid-masjid di Mekah, Madinah, di Hadramut dan sebagainya, atau di Jawa juga masih ada yang mengamalkan 2 kali azan. Ya, kalau yang nggak tahu udah berhenti, padahal masih lama. Ane masuk ke Masjidil Haram, ane azan dari hotel, ane buru-buru ke Masjidil Haram, itu ilmu bisa hilang tuh. Makanya belajar ilmu mesti dipraktikin gitu. Udah kita sholat apa itu? Sholat sunnah subuh kita zikir. Sholat zikir kita nih yang biasa udah hampir 15 menit, setengah jam kok belum sholat sih pikiran kita nih. Ya, belum enggak, kita kan nggak pakai jam, nggak lihat jam. Ya, tato azan. Pas azan, astagfirullahaladzim. Berarti yang tadi azan pertama tuh hampir lupa, blank. Tadi berarti gue sholat sunnah subuh, anggap aja tahajud. Walaupun kita niat salah udah, ya sholat lagi gitu, sholat sunnah subuh. Ya tuh, ya belajar makanya dipraktekin. Bisa blank gitu ya, apalagi yang nggak belajar, bisa teriak-teriak ntar di tengah Mekah gitu. Habis yang azan, yang digabungin ntar sama orang. Ya kan orang sekarang salah ngotot. Ya. Kemudian sekarang sunanul adzan, sunnah adzan. Nah ini sunnah ya, alangkah bagusnya kalau dijalanin. Yang pertama tartil, yaitu tartil. Apa tartil? Ya ta'atta, ya ta'anna fihi, yaitu pelan-pelan gitu. Ya, apa bahasa Jawanya? Alon-alon gitu ya, jangan kelamaan juga. Kalau komat lain kan, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha, boleh cepat. Jangan lama-lama, Allahu Akbar, asyhadu alla, qomat jangan begitu. Ya, tapi kalau azan sunnahnya tartil. Kemudian an yajma'a baina kullu takbirain. Tuh, ini diatur tuh, yaitu menggabungkan di antara seluruh 2 takbir kullu takbirataini fi nafsin wahid. Ini pertama, takbir yang pertama nih yang baca Allahu Akbar ya, itu dalam satu napas, itu sunnahnya. Allahu Akbar satu napas. Wa kullu kalimatin fi nafs wal baqi, yang sisanya kullu kalimatin fi nafsin wahidah. Ya, satu bacaan satu napas gitu. Yang tadi digabung Allahu Akbar satu napas. Kemudian Allahu Akbar yang kedua itu sunnahnya satu napas satu napas. Kemudian raf'us saut, sunnahnya juga mengangkat suaranya, likayakuna ablago fil alan, agar sempurna, agar menjadi pengumuman biar orang dengar. Ya. Kemudian yang ketiga, sunnahnya azan taskinur ra au fatuha fi takbiratul ula. Disukun, taskinur ra, ra-nya disukun. Ya, disukun. Tahu kan Allahu Akbar. Sukun, tahu sukun ya? Bukan makanan yang kayak 0. Nah, atau fatuha, atau di fathah. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar, bukan Allahu Akbaru, Allahu Akbaru.
Ya, Allahu Akbar di fathah atau di sukun. Fi takbiratul ula, pada takbir yang pertama. Kemudian wataskinuha dan disukun fi takbiratus saniyah, dan takbir yang kedua disukun. Jadi boleh dua-duanya disukun atau yang pertama di fathah, yang kedua disukun. Ya, jadi kalau kalian lihat Allahu Akbar, wah nggak salah, Allahu Akbar dong, Allahu Akbaru bukan roh. Ya, berarti dia nggak belajar, nyalain orang. Ya, karena boleh di fathah, boleh disukun. Ya, paham nih ya? Hampir dikasih tahu begitu. Kemudian yang keempat, at-taswib fi adzanil fajri, yaitu taswib pada adzan fajar. Azan fajar adalah azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Maknanya salat lebih baik daripada tidur. Anna ladzatis shalah indal asyikin afdalu min ladzatin naum. Sesungguhnya bahwasannya kelezatan sholat bagi orang-orang yang mabuk kepada Allah Ta'ala, yang pecinta Allah Ta'ala, maka lezatnya sholat lebih afdol daripada lezatnya tidur. Kalau kita, termasuk diri kita. Kenapa kita bangun, masih enakan apa? Masih ngapain? Enak, tidur. Tapi orang-orang yang cinta sama Allah Ta'ala, maka dibergegas. Walaupun ngantuk-ngantuk, kenapa? Cintanya sama Allah melebihi daripada tidurnya. Yang kasih sehat Allah. Udah bismillah. Ya gitu. Kecuali kita begadangnya atau kita kurang tidurnya, hal yang nggak bagus. Kita bangun, kita bela-belain mau nonton bola. Kenapa kita nggak bela-belain untuk sholat? Ya itu kita belajar meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya as-sholatu khairum minan naum. Ini ditambahin Sayyidina Bilal ini. Ya, karena waktu azan subuh masih belum ada yang bergerak tuh, nggak kelihatan. Kan dulu nggak pakai speaker, di atas kelihatan. Di jauh-jauh belum ada yang kelihatan bergegas nih. Ya, maka as-sholatu khairum minan naum. Ya, ini kalau diajarin ulama, as-sholahnya lebih panjang dari tidur. Makanya as-sholatu khairum minan naum. Itu, sholat lebih panjang dari tidur. Kalau kita kan enggak, as-sholatu khairum minan naum. Ibarat tidur lebih banyak. Hah? Enggak bangun-bangun. Marotain 2 kali. Ba'da hayya 'alatain. Setelah membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Isinya di situ. Ya, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah baru as-shalatu khairum. Baik, kemudian yang kelima at-tarji. Yang kelima at-tarji. Apa at-tarji? Huwal ityanu bi syahadatain sirron qablal ityani bihima jahron. Yaitu mendatangkan dua kesaksian, 2 syahadat yang sir sebelum mendatangkan yang jahar. Jadi itu yang namanya muadzin, sebelum dia mendatangkan yang zahar, dia duluan yang baca. Misalnya dalam hati nih. Makanya pelan-pelan jadinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kemudian asyhadu an la ilaha. Jadi dia dahulukan sir dulu. Maknanya apa? Di sini yaitu kila dikatakan innal hikmah fi dzalik, hikmahnya apa? Li annal Islam bada asirron, karena Islam datangnya secara rahasia. Summa juhira ba'da bihi, kemudian dijelaskan, maksudnya diterang-terangan. Wakila ada mengatakan yagulah awalan di nafsihi summa li ghairi. Yang pertama adalah untuk dirinya, sebelum orang lain, diri sendiri. Ibda binafsik. Paham nggak? Sebelum kasih kesaksian sama orang, inti dulu diri inti, baru ke orang. Itu sunnahnya. Ya. Dan hikmahnya apa lagi? Iya, jadi nggak buru-buru. Kan kita belum jawab, kadang-kadang orang udah azan lagi. Belum kelar kita jawab. Nah, maka dia azan dulu. Apa? Ngulang dulu secara rahasia. Watul muadzin isba'il musabbihataini fi udunaihi asimokhen. Di sunnah meletakkan si muadzin jarinya ya di kupingnya nih, telunjuknya nih ya, usbu'nya deh, usbu' ya, jarinya di 2 kupingnya, simakhataini di dalam sini nih, likai yastadillu bihi annahu muadzin, untuk menunjukkan, menjadi dalil bahwasanya sedang muadzin gitu. Jadi kelihatan kalau begini doang ntar orang pikir sholat, di azan orang nggak lihat, main tepok aja, sholatnya di belakang dilihat orang diri.
Ya, diam aja. Nah, kalau begini kita lihat berarti ada yang menunjukkan dia seorang muadzin, ya. Kemudian yang ketujuh, iltifatu inda hayya fil adzan wal iqamah. Nengok ketika hayya 'alas shalah, hayya al falah dalam azan ataupun iqamah. Falyal tafid yaminan inda hayyatil ula, yaitu menengok ke kanan ketika hayya Allah yang pertama, yaitu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ke kanan hayya 'alas shalah. Nah, kemudian shimalan indal hayyatil saniyah. Kemudian mengambil arah kiri ketika hayya Allah yang kedua, hayya 'alal falah, ke kiri. Jadi kalau kalian lihat begitu jangan salahin muazin, ngapain Bang? Sendalnya hilang. Ya, enggak, itu sunnah. Ya, yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri. Jadi kalau kalian jadi muazin ngerti itu. Kan dengan pahala yang sunnah-sunnah itu kan bertambah pahalanya. Al ijabah minal mustami fil adzan wal iqamah walau min junub. Kemudian menjawab daripada yang mendengar azan dan iqamah sekalipun dalam keadaan junub. Jadi kalau dalam keadaan junub, ya ada hadas besar, kalian tetap disunahkan menjawab azan, ya. Nah, ini pernah diterangin oleh almarhum Syekh Jaber. Ya, pernah nerangin tuh Syekh Jaber, pernah nerangin. Ya, kalian ikutin nih, ya. Artinya Anda pernah dengar sebelum Anda baca kitab, Anda pernah dengar keterangannya, alhamdulillah baca kitab, ya terangin. Yagula inda bada, yang ke-9, an yagula ba'da sama sima ihis sahadata saniyah. Yaitu mengucapkan setelah mendengar sahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti Anda kasih nih, ada doanya di sini, ya, ada doanya di sini. Waktu mingguan ya, makanya kalau yang bulanan, kalau kalian rajin bulanan, minggu pertama di awal bulan, Anda sering ngasih baca-bacaan. Ya, nanti Anda kasih juga inti ngaji di sini pas ininya Anda kasih, cuma masih Anda belum buka. Banyak. Itu mau doa punya hutang segede gunung, ini dari Nabi semuanya. Ya, mau ini ada, jauhkan penyakit ini ada. Ya, sebagian Anda masukin juga di YouTube. Ya, tapi nanti Anda bikin lagi nanti di TikTok. Ya, Anda mau bikin rumah nih aja nih, bikin rumah, beli tanah aja, belum bangun rumah, belum bangun, baru tanah doang, utang masih 50 juta sama orang. Bangunannya dari mana? Tapi utang, nggak ada utang sekarang, alhamdulillah. Jadi kalau gue mati nggak ada yang nuntut utang. Ya, nggak ada utang punya. Kaos kutang, orang Betawi bilang kaos kutang, singlet bilang kaos kutang. Apa yang dibaca? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kalian baca selain nanti yang diusap ya. Apa bacanya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kita ucap dulu. Ya, wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bim Muhammadin nabiyya wa bil islamidina. Itu yang baca. Yang biasa kan radina billahi rabban wa bil islamidina, ini dibalik. Karena lagi mengucapkan Nabi Muhammad. Jadi didulukan. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Paham ya? Kan udah hafal, tinggal Nabi Muhammadnya dahulukan ya. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Itu siapa mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika azan, muadzin mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rawahul Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan sahih Muslim ini sahih ya. Dalam kitab Imam Muslim, annaman atabihi gufira dzambihi. Siapa yang mengucap itu diampunkan dosa-dosanya sama Allah taala. Ya. Nanti bacaan Allahumma rabbiya ini ada di sini nanti. Kemudian yusannu lil mujib an yagula inda simail azan. Ya. Dan disunahkan bagi yang mendengar azan, ya. Bagi yang sampai 10 ya sekarang, 10 ya. Taruh deh. Ya, di bawahnya ada ta'qi. Sunahkan bagi yang mendengar azan marhaban bil ghailina adlan wa bis salati marhaban wa ahla. Ya, itu baca. Jadi kalau mendengar azan, ketika azan datangnya marhaba, ya kayak orang datang kan ada ahlan wa sahlan wa
marhaba, selamat datang. Ya, jadi ketika ada orang azan Allahu Akbar, inti dengar nih, bukan dari kaset, ya, dari seseorang marhaban bil ghaili adlan wa bis sholati marhaban wa ahla. Selamat datang bagi panggilan yang adil dan sholat, selamat datang. Ya. Nah, kemudian nanti ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membaca marhaban bizikrillahi gurata yunina bikaya Rasulullah, atau marhaban bihabibi gurata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusapkan di jempol, kemudian diinin. Insyaallah nggak bakal sakit mata selama-lamanya, ya gitu. Nah, itu yang dibaca, ya. Jadi banyak, ada marhaban bizikrillahi gurrata ayunina bikaya Rasulullah, marhaban bihabibi gurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalikal hadis al-awrad Suyuti fi kitabit, ya, ini dalam kitab Imam Suyuti, ya, kitabnya Tanqihul Qaul al-Hasis, ya. Kemudian dalam kitab Hasiyah Mukhtasar Sahih Bukhari, ya, jadi ini ada dalilnya, ya, dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulama nggak sembarangan. Kalau misalnya wah hadisnya dhaif, ini kan namanya fadhail a'mal. Ya, bukan tentang hukum halal haram. Kalau hukum halal haram itu selalu batil hak pakai yang sahih, tetap ulama kita. Karena ini masalahnya menyangkut halal haram, nggak main-main. Tapi kalau soal fadhail a'mal itu pakai yang hadisnya doif nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kalian nggak lakukan juga nggak apa-apa, kita lakukan nggak apa-apa. Karena biar doif kan hadis Nabi, dan hadis perkataan Nabi lebih afdol dari perkataan manusia, sekaliber apapun itu manusia, seulama apapun juga itu manusia, tetap standar perkataannya tetap di bawah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang doif kan bukan perkataan Nabi, sanadnya. Kalau ternyata sanadnya nggak doif, jadi kan sekarang juga sanad doif kan macam-macam. Yang ulama kita sahihkan didoifkan sama dia. Paham ya di sini ya? Nah, udah pakai. Dan juga perkataan kan bukan kejelekan, doa. Ya, apa salahnya gitu. Ya. Macam-macam sekarang, orang habis sholat salaman nggak boleh. Ya, Nabi nggak pernah lakukan. Ya, sekarang buka handphone nggak apa-apa. Daripada buka handphone, nah, cuma yang penting jangan langsung salaman. Maksudnya habis sholat ya zikir dulu, habis selesai mau pulang salaman dengan dalil yang lain. Apabila seorang muslim ketemu bersalaman maka rontok dosa-dosanya. Nah, Nabi nggak mengatakan tempatnya di mana, dimanapun, kapanpun, dimanapun. Boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan lagi sholat salaman, itu salah. Oh Akbar, mana aja loh. Itu salah baru. Ya. Kecuali Nabi mengatakan siapa yang ketemu di jalanan, tempatnya jalanan ini bersalaman, atau di masjid, enggak, di mana aja kalian ketemu, di jalan ketemu, di masjid ketemu salaman, cuma lagi sholat jangan. Setelah sholat mungkin pikir dulu, udah selesai sallallahu alaihi Muhammad salaman, nggak apa-apa. Ya, yang ulama kerjakan juga ada dalilnya, baru-baru belakangan ya nyala-nyalain orang, ini salah. Ya, nggak mau dipakai silakan, tapi jangan nyalain orang. Ini bahayanya sekarang begitu. Kemudian yang keberapa? Yang ke-10. Ya, ibdalul hayy ala bihaul gaulah lil mujib, yaitu mengganti hayyalas shalah dengan hauqalah. Ini bahasa Arab ya, bahasa di dalam bahasanya hauqalah. Hauqalah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Afdolnya ba'duhum yaqulu afdalu aljamu bainal hayy ala wa hauqalah. Itu, Anda praktikin tuh. Jadi kalau muadzin lagi baca hayya 'alas shalah, Anda baca dulu hayya 'alas shalah wala haula wala quwata illa billah. Itu afdolnya. Ya, tapi kalau enggak dibaca aja la haula wala quwata illa billah. Paham ya di sini ya? Kan kalian biasa tuh kalau dengar hayya 'alas shalah hayya falah, jawabnya apa? La haula, benar. Tapi afdolnya hayya 'alas shalah dulu, ikutin dulu, nanti baru tambah la haula. Kemudian yaqulul mujib inda taswib. Nah, mengucap bagi yang menjawab ketika taswib. Taswib itu ketika as-salatu khairum minan naum. Apa bacanya? Sodakta wa barorta wa bil haq natatka wa anna ala dzalika minasyahidin. Itu yang panjangnya. Tapi yang pendeknya biasa sodakta wa barorta wa anna minal wa anna ala dzalika minasyahidin. Benar engkau
Beruntung engkau dengan kebenaran dan yang kau ucapkan, saya sesungguhnya menjadi orang yang bersaksi atas yang demikian itu. Ini omongan Nabi nih ketika Sayyidina Bilal ya ngucapkan, Nabi wah tambah nih. Kalau kita kan marah-marah, ya Nabi enggak. Nabi katakan apa? Shadaqta wa bararta. Benar engkau ya Bilal. Beruntung engkau ya Bilal. Wa anna minasyahidin, dan saya termasuk golongan yang saya kira menjadi saksinya nanti. Ya. Nanti kita akan catat ya, kita catat, kita kasihkan ya. Jadi dapat ilmunya. Kemudian yang ke-12 sunahnya apa? Ad-du'a ba'dahu. Ya, mendatangkan doa setelah azan. Apa bacaannya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammad al-wasilah wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqamal mahmuda alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya, asal hadis fi Sahih Bukhari, ya dalam kitab Sahih Bukhari. An Jabir radhiyallahu an wa ziyatu innaka la tukhliful mi'ad. Itu tambahannya. Karena dalam hadisnya alladzi wa'attah. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu pun ada riwayatnya dari Imam Baihaqi. Di sini tulis riwayatnya. Ya cuma ulama kita asik udah baca begini, mustami'nya juga sami'na wa atau enggak macam-macam. Mana dalilnya? Ya, semuanya juga ada hadisnya. Cuma kita belakangan ditaruh di belakangnya ini. Kenapa? Kebanyakan orang menanya dalil mulu. Ya paham ya? Lalu dulu sih enggak, kitab-kitab kuning tuh. Ya langsung udah yang dengerin sami'na wa ta'na. Enggak mungkin ulama-ulama fikih yang belajar sampai Imam Syafi'i enggak paham. Imam Syafi'i di 100 tahun 150 Hijriah wafatnya. Lahirnya tahun 70-an 75 Hijriah masalah ya. Nah, sedangkan Imam Bukhari di tahun 200 Hijriah sebelum pengumpulan hadis sahih. Wah, ini ulama-ulama ini mereka dapatnya sanadnya kepada Imam Syafi'i ya. Pada imam-imam yang lain. Nah, itu yang dibaca. Kemudian wa yazidu, dan ditambahkan setelah kalian itu tambahkan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu tambahannya. Ya, itu doa tuh sebab habis azan tuh doa Masya Allah. Ini doa yang udah paling enak nih yang diajarin Nabi. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sungguhnya kami meminta maaf dan afiyah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Afiyah. Ya, afiyah rizki, afiyah sehat badan, afiyah. Wa yazidu, dan ditambahkan juga yang ke-14. Tadi ke-13 Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Yang ke-14 ditambahkan rabbighfirli wa liwalidayya khamsan, sampai 5 kali. Wa tamamuha, dan ditambahkan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ke-15 tambahkan Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadarrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya, doanya. Dan yang ke-16 yazidu ba'da azani subuh. Nah, ini ditambahkan untuk azan subuh. Nah, lambarannya nanti insya Allah minggu depan Anda kasih fotokopiannya. Ya, itu tambahannya. Kalian kalau misalnya dengar boleh sambil dibawa baca ya, karena semuanya doa. Allahumma inna hada iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'aika wa huduri sholawatik as'aluka an taghfirli. Tuh, semuanya ujung-ujungnya minta maaf kepada Allah. Wa kadilaka fi adanil maghrib bi ibdal lail nahar wa nahar lail. Ya, diganti maghrib dengan lail, dengan subuh dengan nahar. Kemudian yang ke-17 as-sholatu 'alan nabi ba'dal adzan, dan berselawat atas nabi setelah adzan. Jadi kalau kalian asyhadu an terakhir apa? La ilaha illallah. Kalian jawabnya apa? La ilaha illallah. Jangan Muhammadur Rasulullah, karena kan la ilaha illallah doang. Tapi selawat. Azan kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah. Gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang ke-18 an yaqulal muadzin. Ya, dan berkata yang muadzin ala sallu fir rihal au fi rihalikum au fi buyutikum. Ya, ini jarang nih. Ya. Ya, sang muadzin ini baca. Ya. Kemudian ke-19, yang terakhir 19 an yakunal adzan bin nadharil muadzin. Adalah sang azan ini dengan memandang kepada muadzin. Ya, yang tadi tuh yang udah dijelaskan, yaitu sunnah kita memandang kepada muadzin.
depan aja dah. Ya, masih panjang lagi nih, udah 1 jam cukup. Ya, masih ada sunnah iqamah, sunnah muadzin, makruh di dalam azan. Tuh, azan makruh. Ya. Jadi makruh, kita bukannya haram ya, makruh. Tidak menjawab muadzin tuh makruh. Baik, ya, bakiyatu sunani min qabla sholah. Nah, nanti baru nih ya sunnah-sunnah ya sebelum sholat, seperti doa ba'da azan, berjalan dengan tenang menuju ini ya. Kemudian mendatangkan sholat qobliyah ya, mendatangkan doa-doa Allahumma ini as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi. Nah, itu yang dibaca tuh sama Habib Umar tuh ya, di kitabnya ada tuh ya khulasohnya, silakan dibaca tuh. Allahumma inna bihaqqi sa'ilin, itu yang diamalin para habaib itu ya, itu ada hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi sampai situ, sampai mana tadi? Sampai nanti insyaallah panjang umur sehat afiat. Selasa depan sunanul iqamah, sunanul muadzin, sunnah-sunnah dalam iqamat dan sunnah-sunnah muadzin. Ya seperti apa? Menghadap kiblat, suci dari 2 hadas, bersiwak, keadaannya berdiri, suaranya biar lebih bagus, orang yang adil dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Memang ya kalau di tempat lain aneh ngajar, apalagi yang secara cepat udah azan iqamah, udah yang perlu-perlu aja gitu. Kalau ini di malam Rabu memang agak lebih detail dan sebagainya. Satu, bisa disimpan di YouTube, kemudian bisa dipelajarin, bisa diulang, dan bisa juga buat orang lain. Ya, adapun ada perbedaan-perbedaan ya biasalah. Ya, tapi ini yang hal kecil aja kita lebarin, apalagi yang wajib yang memang harus dikerjakan. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana atarabna